Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang percobaan gelombang berdiri pada tali. Nah, untuk pengertian dari gelombang berdiri itu sendiri adalah gelombang yang terbentuk dari superposisi dua gelombang berjalan yang memiliki frekuensi, panjang gelombang, dan amplitude yang sama, tetapi merambat berlawanan arah. Pada tali, gelombang berdiri biasanya terjadi ketika gelombang yang merambat sepanjang tali dipantulkan kembali oleh ujung tali yang terikat. Ketika gelombang datang dan gelombang pantul bertemu, akan terbentuk pola gelombang yang tampak diam di tempat meskipun energi tetap berosilasi. Pola ini disebut dengan gelombang berdiri. Nah, pada gelombang berdiri terdapat dua titik penting, yaitu yang pertama itu simpul, titik pada tali yang selalu diam, amplitudenya 0. Perut, titik pada tali yang mengalami getaran maksimum. Jarak antara dua simpul yang berdekatan atau dua perut yang berdekatan adalah 1/2 panjang gelombang, 1/2 lambda. Jika kedua ujung tali terikat, maka ujung-ujung tali selalu menjadi simpul. Panjang tali berhubungan dengan panjang gelombang. Menurut L sama dengan 2/n lambda, dengan N itu sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga panjang gelombang lambda sama dengan 2L/n. Nah, untuk manfaat dari gelombang berdiri ini, 1. Menentukan cepat rambat gelombang, 2. Mengukur massa jenis linier tali, 3. Menentukan frekuensi sumber getaran, 4. Mempelajari konsep interferensi, 5. Aplikasi pada alat musik dawai, 6. Kalibrasi dan penguji alat getar, 7. Analisis tegangan tali dan atau kawat, dan 8. Meningkatkan pemahaman resonansi. Untuk tujuan dari percobaan ini, 1. Memahami fenomena gelombang berdiri pada tali, 2. Menentukan frekuensi harmonis gelombang berdiri pada tali, 3. Menentukan hubungan frekuensi panjang gelombang dan gaya tegangan tali, dan cepat rambat gelombang berdiri pada tali. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Audio generator, 2. vibration generator, 3. katrol, 4. statif, 5. tali, 6. beban, 7. neraca Auhaus, 8. penggaris, 9. kabel penghubung, dan 10. dynamometer. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari sumber getaran, tali, katrol, beban statif, dan mistar ukur. 2. Memasang tali pada sumber getaran, kemudian melewatkannya melalui katrol dan menggantungkan beban pada ujung tali agar tali tegang. Ketiga, mengatur panjang tali yang bergetar dan mengukurnya menggunakan mistar. 4. Menyalakan sumber getaran dengan frekuensi awal tertentu. 5. Mengubah frekuensi sumber getaran secara perlahan hingga terbentuk pola gelombang berdiri yang jelas pada tali. Dan 6. Mengamati mencatat jumlah perut dan simpul gelombang yang terbentuk. 7. Mencatat nilai frekuensi yang menghasilkan gelombang berdiri untuk setiap harmonik. 8. Mengurangi langkah 5-7 untuk beberapa nilai frekuensi dan variasi beban. 9. Mengubah beban gantung untuk memperoleh variasi tegangan tali, kemudian mengulangi pengamatan. 10. Mengolah data hasil pengamatan untuk menentukan panjang tali, cepat rambat gelombang, dan hubungan antara frekuensi, tegangan tali, serta massa jenis linier tali. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali itu, cepat rambat gelombang pada tali dipengaruhi oleh gaya tegangan dan massa jenis linier tali. Semakin besar gaya tegangan yang diberikan pada tali, semakin besar cepat rambat gelombang. Sedangkan semakin besar massa jenis linier tali, maka cepat rambat gelombang semakin mengecil. Cepat rambat gelombang tidak dipengaruhi oleh frekuensi maupun amplitude sumber getaran, melainkan hanya oleh sifat fisik tali dan besar tegangan yang bekerja padanya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gelombang yang berdiri dapat terbentuk pada tali ketika gelombang datang dan pantul saling berinterferensi sehingga menghasilkan pola simpul dan perut. Frekuensi sumber berpengaruh terhadap harmonik yang muncul, di mana pentingnya frekuensi menghasilkan jumlah gelombang yang lebih banyak serta cepat rambat yang lebih besar. Selain itu, cepat rambat gelombang juga dipengaruhi oleh besar gaya tegangan pada tali, di mana tegangan yang lebih besar menghasilkan cepat rambat yang lebih tinggi. Sekian dari video saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.